dari terkabulnya David Roy Suryo terkait penangkapannya? Ya, jadi kita tidak melihat lembaga pra peradilan itu bukan untuk menangkal bukan, tapi untuk lebih meluruskan kepada kitab sucinya hukum lah, ya kan, hukum acara pidana tadi atau KUHP. Jadi kesimpulan saya sih bisa menyatakan bahwa dalam penegakan hukum itu harus menggunakan rasionalitas yang tinggi, tidak boleh menggunakan emosional. Kemudian legalitasnya harus jelas, ya. Kemudian transparansi, ya. Saya tadi melihat bagaimana penggeledahan yang diatur yang kemarin dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Nah, sekarang ke depan nanti diatur dengan hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Tidak mudah melakukan penggeledahan, ya. Jadi kalau penggeledahan itu yang jelas harus dimintakan izin dari ketua pengadilan. Izin ketua pengadilan ini juga ke depan harus jelas waktunya kapan. Kemudian apa sasaran dari penggeledahan itu jelaskan, seperti tadi dinyatakan oleh hakim tadi. Kemudian yang berikutnya, pada saat melaksanakan selesai penggeledahan, nah, itu kan ada saksi dari luar, ada kepala lingkungan atau ketua RT RW lurah, ya kan? Kemudian ada saksi, ada keluarga. Nah, dibuat berita acara di situ. Karena semua yang hadir sebagai saksi tadi bisa menandatangani apa saja yang digeledah, apa saja yang diambil dari situ, ya. Jadi sekali lagi para penegak hukum harus lebih banyak belajar lagi, lebih memaswadai lagi pasal-pasal yang diatur dalam hukum acara pidana. Jangan main-main dengan hukum acara pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ya, itu atmosfer lama di KUHP Undang-Undang 881 harus mulai ditinggalkan dan masuk ke atmosfer baru, yaitu Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025. Sekali lagi selamat kepada hakim pra peradilan yang telah mengabulkan gugatan pemohon, sehingga gugatan pemohon yang berkaitan dengan tadi penggeledahan, penangkapan, penahanan, semuanya dinyatakan melebihi batas kewenangannya seperti itu. Ya. Itu saja bagi saya. Artinya objektif ya, hakim sendiri objektif Pak Guru melihatnya? Sangat-sangat objektif, ya, sangat objektif. Jadi dibuka semua dan kita juga mendengarkan, kemudian pertimbangan-pertimbangan sangat jelas. Nah, hakim terus menyatakan seperti itu, putusannya menurut saya adalah sangat-sangat objektif, sangat-sangat transparansi. Pak Ugro, terkait ada info Prapit kedua itu gimana Pak? Artinya masuk akal nggak Pak mengajukan Prapit? Sangat masuk akal, karena kalau mengacu pra peradilan itu diatur di pasal 361 hukum acara pidana yang huruf D. Jadi kalau huruf A itu penyidikan dan penuntutan menggunakan hukum acara pidana yang lama sebelum undang-undang hukum acara pidana yang baru lahir diterbitkan, ya. Tapi untuk pengadilan itu sudah menggunakan hukum acara pidana yang baru. Nah, pra peradilan kan wilayah pengadilan, bukan wilayah pihak penuntut atau jaksa atau penyidik di situ. Jadi apa yang diatur di dalam pra peradilan yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu kalau nggak salah ada 8 tambah 5, 14 item yang bisa diajukan gugatan pra peradilan, ya kan? Menurut saya termasuk surat perintah penghentian penyelidikan. Itu kalau kita gugat pra peradilan dengan KUHP yang baru itu masih bisa masuk di situ. Ya, lebih lengkap, lebih jelas. Kalau hukum acara pidana yang lama, pra peradilan itu hanya masalah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Ya, sedikit sekali. Nah, kita bersyukur adanya hukum acara pidana yang baru sehingga bisa mengoreksi semua tindakan-tindakan yang berkaitan dengan upaya paksa, ya kan? Termasuk ada rehabilitasi juga diatur di situ. Ya, itu saja. Pak Ugro kan itu Pak ya? Nah, Oh, ya, makanya semua nanti diuji. Jadi hasil yang dilakukan penyidik, ya kan, atau penuntut sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan itu ada kesempatan untuk pra peradilan di situ. Bahkan ada yang bilang pokok perkara sudah masuk, tapi yang pihak Roy ini masih mengajukan, itu gimana Pak? Katanya akan hangus juga Prapitnya kalau sudah masuk pokok perkara Pak? Bukan, kalau menggunakan KUHP yang lama, Undang-Undang 881, mungkin itu sulit dilakukan pra peradilan. Ya, karena undang-undang yang pasal 361 peralihan tadi, huruf D-nya pasal 361 salah ya, huruf D itu menyatakan pengadilan menggunakan KUHP baru.
Ya, jadi masih bisa diajukan di situ. Nah, karena masih diajukan pra peradilan, berkas perkara Mas Roy ini belum maju ke sidang pengadilan seperti Bu Tipa. Makanya ini kan kembali seperti saya soroti begini. Mengapa bisa ada 2 berkas perkara? Ya kan? Dalam hukum acara pidana yang lama pun itu penyidik tidak bisa membuat suatu perkara menjadi 2 berkas perkara. Kenapa saya katakan begitu? Ya kan? Pasal 1, kalau nggak salah 142 ya, hukum acara pidana yang lama, ya kan? Itu dikatakan begini. Pada saat atau apabila jaksa menerima 1 berkas perkara, bukan 1 perkara loh ya, 1 berkas perkara, kemudian memuat beberapa tersangka dan beberapa tidak pidana, ya kan? Jaksa bisa melakukan penuntutan masing-masing terdakwa. Berarti penuntutan itu pada saat proses nanti di sidang pengadilan. Bukan sebelum sidang pengadilan. Di sidang pengadilan setelah ada dakwaan, kemudian ada tanggapan, kemudian di situ ada fakta-fakta sidang, pembuktian semua di situ, kemudian ada tuntutan. Di tuntutan itu baru bisa. Jadi pemisahan berkas perkara itu tidak ada aturan di hukum acara pidana. Jadi orang harus tahu bahwa bedakan tolong berkas perkara dan perkara. Jadi dalam satu berkas perkara mungkin terdapat beberapa perkara yang di berkas perkara tersebut. Misalnya pada saat perampokan, ada perkosaan, kemudian ada pencurian, ada pengerusakan. Itu satu berkas perkara, satu laporan polisi. Nah itu perkaranya ada 4. Jadi memahami hukum acara pidana itu harus benar-benar membutuhkan intelijensi yang tinggi lah. Makanya saya katakan penyidik penegak hukum itu tidak bisa diganti robot, harus tetap manusia.